Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Kali ini kami akan menceritakan tentang biografi serta cerita karomah beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini diambil dari beberapa sumber yang disatukan dalam satu video dengan judul biografi serta karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung saja simak video ini sampai selesai. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, tempatnya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar di Indonesia pada abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau lahir di Kedang, tempatnya di Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara, anak dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan campuran dua darah atau terah, yaitu darah biru dari kalangan ningrat priai atau keraton, dan juga dari darah putih yaitu kalangan tokoh agama atau kiai. Namanya pun tidak dapat dipisahkan dari riwayat kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak. Dari silsilah keturunan ayahnya, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq sampai Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menikah 7 kali selama hidupnya, dan semua istrinya adalah putri dari kalangan para ulama. Salah satu putra beliau yang dikenal adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah salah satu perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sementara itu, cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan Gus Dur, beliau pernah menjadi Presiden Indonesia. Masa kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau tumbuh layaknya seperti anak-anak yang lain. Akan tetapi yang membedakan hanya pada lingkungan di mana ia tumbuh di Pondok Pesantren Gedang yang diasuh kakeknya, yaitu Kiai Usman. Ia di pondok pesantren tersebut hanya berkisar antara umur 1 sampai 5 tahun. Pada tahun 1876 Masehi, bertepatan pada umur 6 tahun, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ikut ayahnya yakni Kiai Asy'ari hijrah ke Keras, daerah sebelah selatan Jombang, dan mendirikan pesantren di tempat tersebut. Bahkan ketika beliau beranjak umur 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah berani menjadi guru dan beliau mengajar para santri yang tak jarang lebih tua darinya. Keberanian Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan tanpa alasan, sebab sejak kecil ia sudah dididik oleh orang-orang yang berilmu, dan setiap waktu ia berada pada lingkungan pendidikan Islam. Hal tersebut jelas memberikan pengaruh terhadap keilmuan dan kepribadiannya. Dan apa yang dibiasakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masa kecilnya terbawa ke masa remajanya, yaitu gemar mempelajari ilmu agama Islam. Pada umur 15 tahun, ia memulai petualangan baru dalam menuntut ilmu, yaitu belajar ilmu agama di pondok pesantren, dan sekurang-kurangnya 5 pesantren ia kunjungi, yang berada di tanah Jawa dan Madura. Pada waktu itu, tibalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada sebuah pondok pesantren yang berada di Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub.
Dan di pesantren inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari diminta menikah dengan anaknya Pak Kiai Yakub yang bernama Khotijah. Dari pernikahan tersebut bisa terbilang masih dini, yaitu ketika beliau masih berumur 21 tahun atau pada tahun 1891 Masehi. Seluruh hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihabiskan untuk mengabdi menyebarkan agama Islam, perkembangan pendidikan, dan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan dakwah dan mengajar di pondok pesantren yang ia dirikan. Sesekali ia juga disibukkan dengan organisasi perkumpulan para ulama se-Jawa Timur dan se-Jawa Tengah, yang disebut Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama, yang mana ia menjabat sebagai Rais Am periode 1926 Masehi sampai 1947 Masehi, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun masa pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terbagi menjadi dua, yaitu periode Indonesia dan periode Mekah. Periode Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pribumi asli Indonesia. Pendidikannya dimulai sejak berada di pesantren milik kakeknya, yaitu Kiai Usman. Rentan pada umur 1 sampai 5 tahun, ia dirawat dan dididik oleh kakeknya, dan pada tahun 1876 ia belajar dasar-dasar agama Islam kepada ayahnya, yaitu Kiai Asy'ari, di pondok pesantren yang didirikan oleh ayahnya sendiri hingga sampai usia 15 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan santri yang cerdas. Ia selalu menguasai apapun yang diajarkan oleh ayahnya dan memutolaah dengan membaca sendiri kitab-kitab yang belum pernah diajarkan oleh guru dan ayahnya. Karena alasan terakhir inilah ia mampu mengajar bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran agama pada tingkat dasar terhadap para santri lain ketika ia masih berusia 13 tahun, yakni pada tahun 1883. Beranjak pada usia 15 tahun, beliau memulai petualangan guna memperdalam ilmu agama Islam. Ia melanjutkan pendidikan di berbagai pondok pesantren dan tidak kurang dari 5 pesantren yang ia kunjungi, khususnya yang ada di Jawa Timur dan Madura. Perjalanannya untuk tholabul ilmi dimulai dari menjadi santri di pondok pesantren Wonorejo, kemudian singgah di pesantren Wonokoyo Probolinggo, dan dilanjutkan ke pesantren Langitan Tuban dan pesantren Trenggilis yang berada di Surabaya. Perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mencari ilmu tidak sampai di situ saja. Ia masih melanjutkan ke pondok pesantren Kademangan yang berada di Bangkalan, Madura, dan di bawah asuhan Kiai Khalil yang terkenal alim. Ia belajar di Madura selama 5 tahun dengan disiplin ilmu sastra Arab, fikih, dan sufisme. Perpindahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari satu pesantren ke pesantren yang lain dilatar belakangi banyaknya berbagai disiplin ilmu yang menjadi karakteristik pesantren tertentu. Setiap pesantren memiliki spesialis ilmu tersendiri. Pesantren Termas yang berada di Pacitan terkenal dengan ilmu al-alah, yaitu struktur dan tata bahasa Arab serta literatur Arab dan logika. Dan di pesantren Bangkalan, Madura terkenal dengan ilmu tasawuf. Pesantren Jampes yang berada di Kediri dikenal luas pesantren tasawuf. Setelah 5 tahun belajar di Bangkalan, Madura, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Jawa Timur dan melanjutkan belajar ke pesantren Siwalan Panjil, lebih tepatnya di Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Yakub, untuk belajar fikih selama 2 tahun. Setelah itu ia melanjutkan belajar ke Mekah, tempat sumber ilmu keislaman. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berhenti di bumi kelahirannya. Ia masih melanjutkan belajar ke negara sumber keilmuan Islam, yaitu di tanah Mekah.
Menuntut ilmu ke Mekah merupakan dambaan setiap santri pada waktu itu. Hal itu karena beberapa alasan, yang dimana Mekah merupakan tempat lahirnya agama Islam, dan di Mekah banyak terdapat sejumlah ulama internasional. Sebagian dari mereka ada yang berasal dari Indonesia dan memiliki genealogi keilmuan yang tidak terputus dengan kiai-kiai di pondok pesantren yang berada di Indonesia. Dalam penilaian masyarakat bahwa seorang yang memiliki pengalaman belajar ilmu di tanah Mekah, mereka akan mendapatkan pengakuan dan posisi terhormat di masyarakat. Dan sewaktu beliau menimba ilmu di tanah Mekah, beliau berjumpa dengan beberapa tokoh yang selanjutnya dijadikan sebagai guru dalam berbagai disiplin ilmu agama Islam. Di antara guru beliau adalah Syekh Mahfud Al-Tirmizi. Beliau adalah ulama Indonesia yang pertama kali mengajarkan kitab Sahih Bukhari di tanah Mekah. Ia belajar banyak tentang hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud Al-Tirmizi. Dari gurunya inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari. Selain belajar hadis, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Syekh Mahfud. Selain belajar ilmu hadis, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib, yang terkenal juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada sejumlah tokoh yang terkemuka di tanah Mekah, seperti Syekh Abdul Hamid Al-Durustani, Syekh Muhammad Syu'aib Al-Mahribi, Syekh Ahmad Amin Al-Athar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad Ibnu Hasan Al-Athar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Alawi Ibnu Ahmad Al-Saqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadol, dan Syekh Sultan Hashim Dagastani. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di tanah Mekah selama 7 tahun, dan pada tahun 1899 Masehi beliau pulang ke tanah kelahirannya untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya, dan pada akhirnya beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguasai berbagai macam ilmu seperti ilmu fikih, hadis, tasawuf, dan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan data mengenai karya beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari diperoleh dari dokumentasi Isomuddin Hadzik yang diberi nama Irsyadus Sari. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama dan pemikir Islam yang begitu tajam pengamatannya dalam memahami kondisi masyarakat. Hal ini pun terbukti dari berbagai karya yang tidak sedikit diberikan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup yang semakin rumit. Dan beliau merupakan ulama yang cukup produktif dalam bidang menulis. Tulisan beliau tidak hanya terfokus pada satu disiplin ilmu tertentu, akan tetapi mencakup berbagai macam disiplin ilmu, seperti fikih, tasawuf, dan hadis. Sampai saat ini pun sebagian kitabnya masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun salah satu karya-karya beliau sebagai berikut: Adzabul Alim wal Muta'allim, membahas tentang akhlak murid dan guru serta hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, bertepatan pada pukul 03.45 WIB. Dan demikian itulah biografi singkat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan selanjutnya kami akan menceritakan salah satu karomah yang dimiliki Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diceritakan semasa beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyantri ke pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung diuji oleh sang guru.
beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus naik sesuai perintah gurunya itu. Beliau tak peduli apakah pohon bambu itu akan patah atau bagaimana. Yang jelas beliau hanya patuh pada perintah sang guru. Dan anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan kepadanya supaya langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung meloncat, dan ternyata beliau selamat. Dan cerita yang menarik, tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belajar dengan gurunya, yaitu Kiai Haji Khalil. Suatu hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat Kiai Khalil gurunya yang sedang bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lantas usul agar Kiai Khalil memberi cincin lagi. Namun Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya tersebut, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Dan pada akhirnya, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari benar-benar mencari cincin itu di dalam WC dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan pada akhirnya, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati sang guru atas keberhasilan si murid. Dari kejadian inilah beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi sangat dekat dan disayang oleh Kiai Khalil. Yang lebih menarik lagi, kedua ulama besar ini sama-sama memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Kedua-duanya sama-sama saling berguru. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal sebagai ahli hadis, biasanya beliau mengajarkan ilmu tersebut pada santrinya sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dan ternyata Kiai Khalil meski dikenal sebagai guru beliau, juga ikut sebagai santri mengaji kepada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Kiai Khalil tidak merasa gengsi untuk memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Akan tetapi sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai gurunya. Dan ternyata tradisi sifat tawadu ini turun-temurun ke generasi berikutnya. Salah satu cucu dari beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, sangat menghormati keturunan Kiai Khalil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin, cicit dari Kiai Khalil, sangat menghormati keturunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Khalil memberikan isyarah tongkat dan tasbih kepada muridnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pada waktu beliau hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian itu adalah biografi singkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan salah satu dari karomahnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita senantiasa bisa meniru sifat akhlakul karimah dari beliau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.